Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan cabai rawit Ori 212 dan merupakan tanaman cabai di lahan yang kedua. Jadi tanamannya sehat, subur, dan berbuah lebat. Nah, khususnya pada hari ini sebenarnya kawan-kawan, kita akan melakukan kegiatan penyepraian. Nah, di mana penyepraian ini bertujuan karena sekarang ini di tempat kita ini kemarau yang luar biasa. Jadi yang dominan menyerang tanaman cabai secara khusus di musim kemarau adalah tungau dan rip. Makanya hari ini kita mengendalikan yang namanya hama penyakit tungau dan rip. Karena kalau tidak cepat-cepat kita mengendalikan khususnya musim kemarau ini, jadi perkembangan tungau dan rip ini sangat-sangat cepat sekali berkembang dan menyebar ke seluruh tanaman cabai. Ini menyebabkan biasanya tanaman cabai bisa menjadi keriting. Nah, bisa dibayangkan kawan-kawan kalau sudah keriting secara otomatis pertumbuhan tidak maksimal atau terhambat, atau dalam arti kata pertumbuhan menjadi kerdil. Jika sudah kerdil secara otomatis hasil tidak akan maksimal, buahnya akan kurang dan bunganya juga tidak akan sebanyak seperti tanaman normal. Nah, kalau kita merawat tanaman cabai secara khusus itu biasanya yang sering saya lakukan adalah ini dari apa yang kita lakukan di lapangan kawan-kawan. Kita selalu melakukan sistem pengocoran khususnya di musim kemarau seperti saat ini. Karena berbeda cara kita merawat tanaman di musim hujan dan musim kemarau. Jadi yang lebih efektif perawatan khususnya pemberian nutrisi atau pupuk adalah melalui sistem kocor. Nah, sistem kocor inilah yang kita terapkan khususnya di saat-saat sekarang ini di mana lahan sangat kering sekali. Ini lebih efektif dibandingkan kalau kita melakukan pemupukan dengan sistem granul atau pupuk langsung di lubang pupuk susulan. Makanya kita menanam cabai khususnya saat ini tidak memberikan namanya pupuk susulan. Baik itu menggunakan SP36 atau Pertipos. Biasanya kita di usia cabai 70 atau 60 HST kita memberikan pupuk susulan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sekarang ini kita tidak memberikan pupuk susulan menggunakan SP36 ataupun NPK. Tetapi yang kita lakukan adalah melakukan sistemnya dengan cara kocor dengan nutrisi. Nutrisi yang kita berikan yang sering saya sudah sampaikan adalah asam amino dicampur dengan fosfat cair, di rolling dengan kalsium dan boron. Itu yang sering kita lakukan. Nah, pada minggu yang lalu, minggu sebelumnya kita juga melakukan pengocoran dengan NPK grower dicampur dengan kotoran ayam 5 kilo. Nah, teknik yang kita lakukan adalah seperti ini. Kita persiapkan dulu tempat air kurang lebih 200 liter, NPK growernya 2 kilo, kemudian pupuk kandang ayam sekitar 15 kilo, kemudian kapur dolomit kurang lebih 2 kilo. Nah, kita aduk jadi satu, kita lakukan fermentasi selama 30 hari. Itu yang kita lakukan untuk melakukan pengocoran. Nah, kita tambah dengan mikroorganisme yaitu E4 kurang lebih 1 botol dalam 200 liter air. Jadi sangat efektif sekali sistem ini yang kita lakukan pada minggu sebelumnya. Jadi tanaman tetap bisa menjadi subur. Selain kita melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair, juga dengan kalsium dan boron. Nah, khususnya pada hari ini kawan-kawan kita akan melakukan yang namanya penyepraian dengan menggunakan insektisida dan beberapa jenis obat lainnya untuk pengendalian daripada keriting daun. Karena ini sangat rentan sekali di musim kemarau. Nah, sekarang kita akan melakukan pencampuran insektisidanya kawan-kawan. Insektisida yang kita pakai adalah Apidor, bahan aktif imidacloropid 25%. Kita pakai ini sebenarnya untuk mengatasi daripada tungau atau wereng ini kawan-kawan, atau trip. Kita pakai 2 sendok makan seperti ini. 1, 2. Kita aduk dulu. Nah, selanjutnya kita pakai adalah ini Copper WP, yaitu pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman juga ini.
Ini salah satu koper WP merupakan bahan yang mengandung partikel berukuran mikron yang dapat membentuk lapisan pelindung pada permukaan tanaman untuk menghambat dan mengurangi penyebaran spora jamur dan bakteri patogen. Ini juga sebagai perekat atau pembasah kita, makanya kita menyeprai sekarang ini tidak pakai perekat. Kita ini pakai 2 sendok sudah cukup juga kawan-kawan. Nah, seperti ini. 1, 2. Nah, yang selanjutnya adalah kita pakai top scar. Ini sama dengan Kalinet. Biasanya kita memakai Kalinet, kemarin kita kehabisan dan kita beli di toko pertanian tidak ada, kita pakai top scar. Ini juga mengandung fosfat, kalium dan boron, jadi sama. Kita pakai ini tutupnya, ini kita pakai 2 tutup. 1, 2. Nah, setelah itu baru kita tambah lagi dengan abamectin biar tambah kuat ya, karena sekarang musim kemarau jadi rentan sekali dengan tungau dan trip. Selain daripada imidacloprid, kita pakai juga bahan aktif abamectin, kita gabung jadi satu ini kawan-kawan. Kita akan memakai 2 sendok ini. 1. Ini agak kental ya. 2. Kita aduk biar rata dulu. Sudah rata, baru kita tuangkan ke dalam tangki. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita semua menjadi sukses sama-sama.